gue lagi ragu dengan hubungan gue dengan dia. Not really. Skeptisisme adalah sebuah pemahaman dalam Yunani kuno yang bicara mengenai keraguan. Jadi dalam pemahaman skeptisisme, tidak semua hal itu bisa diketahui dan tidak ada hal yang pasti. Jadi misalnya nih, jangan-jangan yang lu lihat sekarang ini, gue ini bukan Leo, dan gue ini ternyata ini hanya ilusi. Dan ketika lu lihat laptop lu di hadapan lu, jangan-jangan lu sebenarnya sedang mimpi. Dan lu sebenarnya bukan sedang bangun, jadi itu semuanya ilusi saja. Seperti itu. Well, skeptisisme itu intinya adalah keraguan. Dan bagaimanapun keraguan itu sering kali dipertentangkan dengan iman. Tetapi apakah benar keraguan adalah musuh dari iman? Apakah keraguan adalah lawan dari iman? Atau sebenarnya keraguan adalah kawan dari iman? I will answer that question, but after this. Jadi sebenarnya video ini adalah versi kedua dari video sebelumnya yang bicara mengenai iman dan keraguan. Jadi iman dan keraguan video yang sebelumnya itu bentuknya podcast gitu, dan ada yang bilang kalau membosankan gitu. What? Itu podcast gitu loh. Kalian ngerti nggak podcast? Aku masih dengar podcast sih sampai sekarang sih, like cuman suara aja, jadi kita sambil olahraga terus dengerin podcast gitu. Ya, milenialis. Oke. Jadi kali ini kita akan bicarakan mengenai iman dan keraguan lagi. Iman bisa diartikan sebagai kepercayaan yang kuat terhadap seorang kepada Tuhan atau kepada doktrin di dalam sebuah agama. Ya, iman selalu dipertentangkan dengan keraguan. Iman dan keraguan adalah dua kata yang antonim, sepertinya. Nah, dua kata yang kontradiksi ya. Kalau lu beriman, maka lu nggak boleh ragu. Jika lu ragu, berarti lu nggak beriman. Seperti itu intinya. Namun, apakah keraguan adalah musuh dari iman sendiri? Guys, sadar nggak bahwa dalam masyarakat kita seringkali itu banyak hal yang dipercayai, seperti mitologi zaman Yunani dulu, atau mungkin seperti mitos-mitos yang beredar di sekitar kita, atau mungkin janji-janji dari para politikus, atau bahkan mungkin janji-janji dari mantan kita, ya nggak tahu juga. Ya, jadi banyak hal yang kita percayai, apa yang kita dengar, apa yang dilihat oleh orang-orang. Jika cukup meyakinkan, maka akan dipercayai dan diterima. Ya, mungkin dengan sedikit kata-kata yang menyentuh perasaan sedikit, seorang motivator atau seorang caleg, itu bisa meyakinkan orang-orang untuk memilih dia. Tapi bukankah semua hal yang kita lihat dan kita dengar itu tidak boleh kita langsung percayai sebagai sebuah kebenaran? Mungkin itu termasuk kepercayaan agama kita sendiri, atau percayaan kita kepada sebuah doktrin tertentu di dalam agama. Pernah nggak dengar ada perdebatan antara seorang pemuka agama A dengan pemuka agama B yang berkontradiksi? Dan jika berkontradiksi, maka hanya ada boleh salah satu yang benar jika ada kontradiksi di antaranya. Nah, itulah kenapa kalian harus menentukan pilihan ketika kalian mempercayai sebuah doktrin dalam sebuah agama. Disinilah keraguan memainkan perannya. Jadi sebenarnya guys, keraguan tuh nggak selalu buruk sih. Keraguan itu memainkan peran untuk tidak menerima segala hal yang kita lihat dan kita dengar itu secara mentah-mentah. Keraguan itu membuat kita mengkaji ulang apa yang kita percayai, atau mengkaji ulang apa yang dinyatakan oleh orang lain, karena belum tentu orang-orang yang memberikan sebuah pernyataan yang rohani menyatakan sebuah kebenaran. Jangan-jangan ada kontradiksi di dalamnya. Dan jika ada kontradiksi, kenapa kamu mau mempercayai sebuah kontradiksi? Keraguan membuat kita berpikir. Dan jika kamu ragu, berarti kamu juga sedang berpikir. Jadi apakah keraguan adalah musuh dari iman? Well, bukankah iman yang kuat adalah iman yang diuji? Dan keraguan sini memainkan perannya untuk menguji iman. Bagaimana kalau kita meragukan setiap doktrin-doktrin agama yang kita percayai, lalu kita mencari jawaban dari setiap keraguan kita? Bukankah dengan begitu iman kita jauh lebih kuat daripada sebelumnya? Kita lihat di sini bahwa keraguan bukanlah hal yang buruk. Keraguan memainkan peran yang penting dalam beriman, sehingga kita tidak memiliki iman yang buta, iman yang hanya menerima saja, tapi kita juga belajar untuk mengkaji ulang apa yang kita imani, apa yang kita percayai. So, why don't we learn to start doubting? Kenapa kita tidak belajar untuk memulai meragukan banyak hal?
Jangan-jangan apa yang kita percaya sebenarnya kepercayaan yang sudah tua, dan kepercayaan yang sebenarnya tidak relevan atau bahkan sebenarnya tidak benar. Kita tahu bahwa keraguan bukanlah musuh iman, tapi keraguan adalah alat bagi iman untuk membuat iman itu menjadi lebih kokoh daripada sebelumnya. Selamat meragukan, dan don't forget to like this video if you like it, and if you haven't subscribe to our channel, please subscribe, and I promise you I will give you a good and useful content in the next video.